Berbagai raihan kemenangan yang telah sukses Amerika Serikat dapati selama ini, telah membuat negara tersebut menjadi negara adidaya. Bermula dari kisah suksesnya Amerika Serikat dalam membungkam Jepang lewat serangan bom atom pada Perang Dunia Kedua lalu, sepanjang abad ke-19 Amerika Serikat telah menjadi negara adidaya. Begitu pula saat episode 30 tahun Perang Dingin. Amerika Serikat sukses memenangkan persaingan ideologi antara Uni Soviet dan komunisnya usai Presiden Soviet, Mikhail Gorbachev, resmi membubarkan negaranya sendiri setelah 74 tahun berdiri. Berbagai raihan kemenangan itu jelas membuat Amerika Serikat sangat dikdaya dan memiliki kekuatan tak terhingga, sekaligus membuatnya sebagai polisi dunia di sektor ekonomi atau politik. Atas nama demokrasi dan liberalisasi, Amerika Serikat kerap melakukan perluasan hegemoni yang disebut Pax Americana. Meski begitu, kekuatan besar Amerika Serikat juga diiringi oleh kerentanan kehancuran yang begitu besar. Sebab, ketidaksukaan publik dunia atas kedudukan Amerika Serikat membuat mereka menginginkan keruntuhan dari negara yang berdiri pada 1776 itu. Contoh ini terlihat pada sikap Amerika Serikat menghadapi pertempuran. Merujuk paparan The New Rules of War, Victory in the Age of Durable Disorder tahun 2019, perlu dipahami setelah 1945 perang di dunia tak hanya berada di lingkup satu negara, alias melintasi batas-batas politik negara. Hal ini disebabkan karena perang lebih didasari oleh sentimen kebangsaan dan keagamaan yang militannya bisa lintas negara. Pertarungan antara suku A dan B bisa saja berada di 2-3 negara. Pandangan baru inilah yang gagal dipahami oleh Amerika Serikat. Mereka memakai strategi perang dunia, bahwa kemenangan diraih usai membunuh pemimpin dan menghancurkan militer musuh. Disinilah letak masalahnya. Dalam tiap pertempuran, Amerika Serikat berhasil menghancurkan militer dan pemimpin, tetapi tidak dengan ideologis atau pemikirannya yang tetap eksis. Akibat gagal menghabisi akar ideologis yang lintas negara, dan terlena oleh kemenangan semu usai membunuh pemimpin, lahirlah berbagai kelompok ekstremis yang melahirkan gerakan terorisme global, salah satunya bernama ISIS. Dan ini memang terbukti saat ISIS melancarkan aksi terorisme terhadap Barat, khususnya Amerika Serikat demi tercapainya kehancuran Amerika Serikat itu sendiri. Kasus-kasus seperti ini sebetulnya jadi bumerang bagi Amerika Serikat. Sejak tahun 1970-an, dan memuncak saat memasuki abad ke-20, sudah ada berbagai prediksi American Decline atau kemunduran Amerika Serikat. Sebagaimana dipaparkan Nicholas Kitchen Michael Cox dalam Power, Structural Power, and American Decline, penyebab kemunduran saat memasuki abad ke-20 ini disebabkan karena Amerika Serikat membuat seluruh dunia kecewa karena agresi militer dan sistem kapitalismenya. Khusus yang terakhir, model kapitalisme Amerika Serikat yang sebelumnya begitu dominan dipandang telah merusak politik, menghambat pertumbuhan, dan melemahkan daya tarik Amerika Serikat dalam tatanan global. Berhubung mulai melemah, disinilah Cina muncul dan bangkit. Menariknya, kebangkitan Cina ini justru disebabkan, lagi-lagi oleh kebodohan Amerika Serikat itu sendiri. Saat Amerika Serikat fokus mengacak-acak Timur Tengah yang berujung kekalahan, Cina fokus berdagang dan meluaskan sayap pengaruh. Pada titik ini sebetulnya Amerika Serikat luput dan telat sadar kalau dirinya mengalami kemunduran. Merujuk data IMF, pada 2000 PDB Cina hanya 7% dunia. Namun 2 dekade kemudian, nilainya berlipat ganda menjadi hampir 19%. Pada periode yang sama, PDB Amerika Serikat justru merosot dari 20% menjadi hampir 16%. Aroma kemunduran ini juga pernah diprediksi oleh sejarawan Amerika Serikat, Alfred.
Menurutnya kenaikan harga, upah yang stagnan dan daya saing internasional yang mulai pudar akan datang. Mengutip Big Think, pada tahun 2025 kekuatan Amerika Serikat sudah compang-camping dan memudar. Lalu 5 tahun kemudian, dolar Amerika Serikat akan kehilangan statusnya sebagai mata uang dunia yang berakibat pada hilangnya hegemoni Amerika Serikat di dunia. Sebetulnya pernyataan Alford ini sudah mulai terlihat. Amerika Serikat kini mulai dijauhi sejumlah negara. Ini terlihat dari mata uang, dedolarisasi, hingga tren pergaulan global. Dari sisi mata uang, upaya membuang dolar Amerika Serikat dilakukan sejumlah pihak. Di antaranya negara-negara yang bergabung dalam BRICS yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Di segi pergaulan internasional, Amerika Serikat pun mulai dilupakan beberapa negara termasuk sekutu dekatnya. Sebut saja Arab Saudi yang tiba-tiba membina hubungan kembali dengan Iran, di bawah mediasi Cina, sebagaimana diberitakan Reuters dan AFP. Belum lagi Prancis. Usai Presiden Emmanuel Macron menemui Presiden Cina Xi Jinping pekan lalu. Macron mengatakan Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat. Eropa, tegasnya, harus menghindarkan diri dari terseret ke dalam konfrontasi antara Amerika Serikat dan Cina atas Taiwan. Macron menekankan teori otonomi strategis untuk Eropa, yang mungkin dipimpin oleh Prancis untuk menjadi negara adikuasa ketiga. Rencana dedolarisasi juga mengemuka di Arab Saudi. Petrodolar akan berganti menjadi petroyuan. The Wall Street Journal menulis pembicaraan ini sebenarnya sudah terjadi selama 6 tahun terakhir. Namun ketidaksenangan negeri Raja Salman pada komitmen keamanan AS pada kerajaan beberapa dekade ini, membuat pembicaraan dengan Beijing kian gencar. Jika kerjasama ini disepakati maka diperkirakan bisa menggerus permintaan dolar AS lebih dari 10 miliar AS dolar. Kontrak Saudi Aramco dengan perusahaan Cina terkait penjualan minyak diperkirakan mencapai 10 miliar AS dolar.